Sebuah rumah besar tampaknya berasal dari era kolonial yang berada di Jalan Serma Jumiran nomor 12, Purbalingga Lor, cukup menarik perhatian kami. Rumah bergaya villa bercat kombinasi putih kuning tua itu masih menyisakan kemegahannya meski kurang terawat. Setelah kami telusuri, kami mendapat informasi bahwa rumah tersebut adalah rumah milik seorang opsir Belanda keturunan Tionghoa bernama Letnan Gan Tian Koech. Bisa Anda saksikan, terdapat pelang cagar budaya di depan rumah tersebut. Rumah tersebut telah diresmikan menjadi bagian dari cagar budaya Kabupaten Purbalingga. Walaupun sudah diresmikan menjadi cagar budaya, sayangnya sebagian besar masyarakat Purbalingga masih belum mengenal kisah Letnan Gantian Koech. Kami juga telah menelusuri internet untuk melakukan survei sumber. Kami menemukan masalah lainnya bahwa sedikit sekali pihak-pihak peneliti yang melakukan kajian dan membuat jurnal ilmiah mengenai sang letnan, sehingga data sejarah dari kisah sang letnan dan rumah tersebut tidak dapat dipelajari oleh seluruh lapisan masyarakat. Berangkat dari masalah di atas, kami hadirkan sebuah media edukasi melalui video dokumenter mengenai kisah sang letnan dan rumah tersebut dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat terkait jejak historis Letnan Gantian Koech dengan pihak Hindia Belanda dan perannya dalam memberdayakan masyarakat, khususnya etnis Tionghoa di Purbalingga. Mari kita ikuti perjalanan kami di dalam sejak historis Purbalingga. Ada apa di balik rumah Gantian Koech? Lantas, seberapa penting peranannya terhadap Purbalingga pada masa kolonialisme Hindia Belanda? Berikut kami sajikan informasi untuk Anda semua. Gantian Koech terlahir di Purbalingga 10 Oktober 1872, anak sulung dari Gan Sin Sing, cucunya Gan Tij Hui. Buyutnya adalah Gan Huang, pelarian dari Kisan. Berdasarkan penelusuran tim ahli cagar budaya atau TACP Purbalingga, pada umur 9 tahun ia sekolah dari Jawa dan beralih ke sekolah Hokikian di usia 13 tahun. Pada umur 18 tahun, ia berhenti sekolah dan mulai berwirausaha dengan menjual perlengkapan batik di pasar. Usahanya berkembang sampai kemudian membuka toko sendiri dengan nama Toko Gan. Tokonya tak lagi hanya menjual perlengkapan membatik, tetapi juga alat-alat industri, kramerigen atau barang kelontong, provision and drunken atau makanan dan minuman. Pada 1 Januari 1914, namanya toko berubah menjadi N.H.My.Hiapho. Sayangnya toko Gan hanya bertahan hingga 1984 dan dijual ke pihak lain. Toko tersebut kini terletak di Jalan Jenderal Sudirman yang menjadi bengkel Gunawan Motor. Pada tahun 1920-an, banyak pedagang-dagang dari etnis Tionghoa pada masa itu yang sukses besar dalam berbisnis, terutama bisnis rempah-rempah. Hal ini mendongkrak dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan kalangan masyarakat Purbalingga. Akibatnya, pengaruh pemerintah Hindia Belanda di Purbalingga semakin melemah, terutama dalam bidang perdagangan dan politik. Para pembisnis Belanda mengalami penurunan omset hingga berujung bangkrut karena kalah saing dengan pebisnis Tionghoa. Para pembisnis Tionghoa ternyata juga memprakarsai berdirinya laskar-laskar perjuangan Tionghoa yang perlahan mulai membelot dari pemerintah dan membuat iklim politik internal dan eksternal pemerintahan Hindia Belanda menjadi kacau. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut,
Belanda mulai merekrut opsir dari golongan pebisnis Tionghoa residen ke Karesidenan Banyumas. Pada saat itu hanya yang bernama Jacques van Helsdingen mengangkat Gan Tianhoech yang merupakan seorang pebisnis sukses sebagai opsir pada tahun 1927. Dari sinilah peranannya untuk memberdayakan masyarakat dimulai. Semenjak menjabat menjadi opsir Belanda, beliau diberi tugas untuk menjabatani pemerintahan dengan komunitas Tionghoa, seperti menjelaskan peraturan dan perundang-undangan kepada atau menyelesaikan konflik dalam komunitasnya. Pada perkembangan beliau diberi tugas tambahan, yaitu sebagai penarik pajak untuk komunitasnya. Jabatan ini tidak mendapat gaji dari pemerintah, namun bergengsi dan memberikan akses politik dan ekonomi yang besar. Tetapi dengan jabatan ini beliau mendapatkan akses untuk menjalin kongsi dagang dengan pihak lain, dan ia juga memiliki hak untuk melakukan monopoli perdagangan berskala kecil di wilayah otoriternya. Kemudian Gan Tianhoech mendirikan organisasi Tionghoa Koan atau THK, sebuah perhimpunan Tionghoa yang mendirikan sekolah-sekolah dengan pengantarnya di bahasa Cina di seluruh Jawa. Di Karesidenan Banyumas sendiri, THK dirintis pertama kali di kota Purbalingga atau dikenal Purbalingga oleh Sim Tijing Hin. Purbalingga 17 Oktober 1864 sampai 30 September 1933 dan Gan Tianhoech Purbalingga 10 Oktober 1872. THK Purbalingga berdiri pada 22 Desember 1905 atas permintaan 48 penduduk Tionghoa. Tidak hanya di Purbalingga, di bawah kepemimpinan Gan Tianhoech, berkembanglah THK di daerah lain. Pada tahun 1907, didirikanlah THK di wilayah Banyumas dengan nama THK Banjoemas yang diketuai oleh Letnan Tijong Heu dan wakilnya yaitu Lim Tiong Sui. Kemudian disusul oleh pendirian THK di wilayah Sokaraja, Cilacap, Purwokerto, dan di Bukateja secara berurutan. Tidak hanya mendirikan sekolah, THK juga menerbitkan surat kabar Tionghoa peranakan dalam bahasa Melayu Tionghoa. Keberadaan organisasi itu mempersatukan orang Tionghoa Hindia Belanda dan sekaligus mengarahkan orientasi kultural dan politiknya ke negeri Cina. Gerakan ini menimbulkan cukup meresahkan pemerintah Hindia Belanda, sehingga mengimbanginya dengan mendirikan Biro Urusan Cina. Biro ini merangkul orang Cina untuk membendung pengaruhnya di antara dengan membentuk Hollandsche Chinese School atau HCS, Sekolah Cina Belanda, dan mengatur peredaran surat kabarnya. Untuk wilayah Karesidenan Banyumas, THK berdiri pertama kali di kota Purbalingga pada 22 Desember 1905, beranggotakan 48 orang dengan tokoh Gan Tianhoech dan Sim Tijing Hin. Pada 22 Desember 1905, Gan juga tercatat sebagai anggota ke-850 THK Batavia atau Jakarta. Gan Tianhoech dengan keluarganya juga berinisiatif untuk mendirikan Gan English School yang bekerja sama dengan Methodist Mission yang berada di Bogor, yaitu
Buitenzorg. Lembaga misionaris itu kemudian mengirimkan Mr. Leroy Ackerson untuk mengajar bahasa Inggris di Gun English School. Leroy kemudian meninggal di Purbalingga dalam sebuah kecelakaan saat berpesiar di Sungai Klawing bersama muridnya. Selain aktif sebagai seorang aktivis di THK, Gantian Goetz juga telah menjadi anggota Dewan Kabupaten yang bernama Regentstraat alias Dewan Kabupaten, sebuah lembaga seperti DPRD kini yang dibentuk pada era kolonial Belanda. Anggota Regentstraat terdiri dari orang Belanda, pribumi, dan perwakilan bangsa asing lainnya seperti Tionghoa dan Arab. Undang-undang desentralisasi diumumkan pada tahun 1903 yang diantaranya berisi tentang pembentukan dewan-dewan lokal yang dikenal dengan Geestelijkheid. Dewan tersebut berfungsi sebagai lembaga hukum yang mempunyai wewenang membuat peraturan tentang pajak dan pembangunan sarana dan prasarana umum di tingkat lokal. Geestelijkheid hanya didirikan di kota-kota besar dan anggotanya masih mayoritas dari golongan Eropa. Pada tahun 1922, UU Desentralisasi 1903 diperbarui dengan Wet of the Western Reforming 1922. Beleid itu ditindaklanjuti pada 1925 dengan pembentukan sebanyak-banyak 76 Regentstraat atau kabupaten. Berikut dengan dewan kabupatennya, yaitu Regentstraat di Pulau Jawa. Sejak saat itu juga birokrasi pemerintahan di kabupaten terdiri atas bupati atau regent, dewan kabupaten, Regentstraat, dan PPH, Badan Pemerintahan Harian. Bupati diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Jenderal. Dewan Kabupaten terdiri atas orang-orang pribumi, orang Belanda, dan orang Timur asing. Sedangkan PPH beranggotakan 2 orang atau lebih yang dipilih oleh Dewan Kabupaten. Meski demikian, baru pada 1929 Gubernur Jenderal mengumumkan struktur pemerintahan tingkat kabupaten termasuk Purbalingga sebagaimana tertuang dalam Stadsblad van Nederlands India nomor 229 tertanggal 24 Juli 1929 tentang Besturing Hermoving Decentralisation Regentstraat Midden Java. Regentstraat diketuai oleh bupati. Saat itu yang menjabat menjadi bupati adalah Raden Mas Tumenggong Aryo Sugondo pada tahun 1925 sampai 1949. Berdasarkan sebuah dokumen Regering Almanak for Netherlands India yang menyebut Regentstraat di Pulau Jawa pada tahun 1929, susunan lembaga itu di Purbalingga yaitu sebagai berikut. Regentstraat van Purbalingga Indies Beach Table 1929 nomor 244 Antaleden 1.20.n.15 1.0 N.2 UION. Anggotanya ada 19 orang. Dengan rincian orang Belanda ada 2 orang, yaitu T.H. van der Meulen dan G.J. den Hartog. Kemudian perwakilan pribumi atau saat itu disebut Petra negeri ada 15 orang, yaitu M. Dwijo Saputro, H. Aboediri, R. Adimanwir Jokusumo, Boyjono
Buij Harjono, R. Bondan Wirjo Sasaputro, Darmo Broto Daris Mangon Wijoto, Marta Dereja, M. Noto Sodarmo, R. H. Moh Omar, R. Rano Wirjo, M. Soepardi, R. Slamet Joro Dirjo, Soedermadi, R. Tornet Kertonegoro. Lalu ada 2 orang Tionghoa, yaitu Gan Tianquai dan Kui Li Kang. Lembaga itu diurus oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris R. Moh Tojib dan Perwodi Jojo. Kashorder de Algemene Volf Seredit Bank Tepuerbolingo, Director Region Strike Suserkan, R. Kasion Joto Saputro dan Region Stripe IIND Art Saiful Anwar. Di sini Gantian Goich dipilih sebagai ketua Dewan Perwakilan Etnis Tionghoa bersama dengan wakilnya, yaitu Kui Li King.